Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Firly Bahuri ini tampaknya bakal panen kasus. Belum tuntas kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Polda Metro Jaya itu akan kembali menggelar 2 perkara yang melibatkan Firly. Apakah kemudian Firly akan juga jadi tersangka lagi dalam 2 kasus ini? Padahal kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo itu sampai sekarang belum juga disidangkan. Setelah lebih dari 1 tahun, dia dijadikan tersangka. Tempatnya 1 tahun 4 bulan. Sementara Firly baru saja mencabut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak yang menduga tadinya sudah ada deal-deal nih, deal-deal politik, dan Firly bakal lolos. Makanya dia mencabut gugatannya. Kok malah kasusnya berpeluang bertambah. Ada apa dengan Firly ini? Saat ini masih terus berlangsung proses penyidikannya. Nanti perkembangannya terkait dengan tidak lanjut hasil penyidikan yang kita dapatkan, kita lanjuti dengan mekanisme gelar perkara penetapan tersangka itu, kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak. Kepada wartawan hari ini ya, hari Kamis 20 Maret 2025. Anda masih ingat ya, Kombes Ade Safri ini juga lah yang pada waktu itu mengumumkan status penetapan tersangka Firly dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ade Safri belum bisa menegaskan kapan pastinya gelar perkara tersebut akan dilakukan, namun dia menyatakan gelar perkara itu akan dilakukan secepatnya. Nanti, kata dia, kapan akan digelar dan apa kasusnya, nanti kita akan update insya Allah dalam waktu dekat, kata dia kepada wartawan. Pernyataan Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak ini tentu saja sangat mengejutkan. Sebab Firly itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 22 November 2023. Jadi kalau sekarang ini kan bulan Maret ya, berarti November, Desember, Januari, Februari, ya 1 tahun 4 bulan lebih lah ya. Ini dia pada waktu itu ditetapkan dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini kan artinya sekarang ini seperti saya sebutkan tadi sudah 1 tahun 4 bulan dia jadi tersangka. Kok sampai sekarang buru-buru dijadikan terdakwa, ditahan pun tidak. Banyak yang khawatir kasus Firly akan menguap setelah perhatian publik itu teralihkan. Sebab sampai sekarang Firly kan seperti itu juga belum ditahan dan baru saja mencabut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini Firly itu sudah mengajukan gugatan pra-peradilan sebanyak 3 kali. Ya, pra-peradilan pertama itu pada 24 November 2023, tidak lama setelah dia dijadikan tersangka, kemudian ditolak, kemudian pengajuan gugatan pra-peradilan kedua itu pada tanggal 22 Januari 2024, dan kemudian dicabut karena alasan teknis dan perlu elaborasi lebih lanjut. Dan sekarang gugatan pra-peradilan ketiga itu dicabut lagi. Terkait dengan permohonan pra-peradilan kami tersebut, dapat kami sampaikan bahwa masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dari permohonan tersebut. Maka kami akan melakukan perbaikan. Itu kata pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun mengabulkan digugurnya permohonan pra-peradilan tadi itu. Dicabut dan berarti itu gugur. Selain itu, Ian Iskandar juga mengemukakan alasan pencabutan itu karena ya sekarang ini persidangannya kalau dilaksanakan sidang pra-peradilan di bulan puasa, bulan Ramadan, nggak tepat lah ya untuk berperkara seperti itu. Jadi ini merupakan pencabutan gugatan yang kedua kalinya dari Firly Bahuri. Ya nggak mungkin kalau cuma persoalan teknis seperti itu, karena kan seorang pengacara mengajukan gugatan pra-peradilan pasti dengan perhitungan yang sangat matang. Kalau saya jadi kliennya udah saya pecat tuh, ada seorang pengacara sampai misalnya 2 kali membuat gugatan pra-peradilan itu dicabut karena tidak lengkap. Pasti bukan itulah alasannya ya. Pasti ada alasan lain yang kemudian menimbulkan dugaan-dugaan. Kenapa? Karena sampai sekarang kan kasusnya Firly itu juga belum dilimpahkan ke pengadilan.
Banyak sekali yang menduga ini pasti ada kesepakatan politik di belakang pencabutan gugatan pra-peradilan tersebut. Karena bagaimanapun kan Pak Firly adalah ketua KPK. Dan sebagai ketua KPK dia pasti punya banyak rahasia yang menyangkut elit politik di Indonesia. Bahkan termasuk mantan Presiden Jokowi. Sebagai ketua KPK, selama ini Firly dituding dia digunakan oleh tangan rezim, pada waktu itu rezimnya Pak Jokowi ya, untuk melibas lawan-lawan politik rezim dan melindungi kepentingan kroninya. Ya karena itu kalau Firly sampai sekarang belum disidangkan, maka ini berarti akan ada kompromi-kompromi begitu ya. Dalam kasus Hasto misalnya, ketika waktu itu Hasto masih PDIP masih menjadi bagian dari penguasa bersama dengan Jokowi, pada waktu itu sebenarnya para penyidik sudah minta agar Hasto itu dijadikan tersangka ya, itu 5 tahun yang lalu. Tapi kan kemudian Firly beralasan seperti para penyidik sampaikan pada waktu itu dia lebih ingin agar Harun Masiku dulu ditangkap. Tapi sampai sekarang kan Harun Masiku tidak bisa ditangkap, dan barulah kemudian setelah kepemimpinan berganti dan juga Jokowi itu sudah tidak lagi menjadi sekutu dari PDIP, tidak, dan bahkan dia dipecat dari PDIP, kan kemudian Hasto dijadikan tersangka. Ini kemudian yang menjelaskan mengapa PDIP merasa bahwa ini ada kriminalisasi terhadap Hasto. Jadi jelaslah bahwa peran Firly itu ketika dia menjadi ketua KPK tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi juga dia justru alat dari rezim untuk menggebuk lawan-lawan politiknya dan melindungi kroni-kroninya. Namun dengan pernyataan dari Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak tadi, sekarang ini bahwa Firly ada 2 kasus lagi yang bakal menjerat dia, saya kira kecurigaan tadi itu sementara ini jadi terbantahkan ya. Kalau Firly memang ada deal-deal semacam itu kan nggak mungkin kemudian ada 2 gelar perkara kasus baru dari Firly. Berkas perkara Firly sesungguhnya sempat dilimpahkan ke kejaksaan, namun kemudian dikembalikan ke Polda Metro Jaya karena tanya berkasnya itu dinilai belum lengkap. Namun hingga kini berkasnya itu kok belum juga dilengkapi oleh Polda Metro Jaya dan dikembalikan ke kejaksaan. Makanya Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta ketika ditanya kasusnya ini, dia menyatakan itu bolanya ada di tangan polisian, bukan di tangan kejaksaan. Karena mereka tinggal menunggu berkasnya dilengkapi dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya, dan kemudian kalau dianggap sudah lengkap berkasnya baru kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Jadi akibatnya ya kasusnya Firly itu sampai sekarang mangkrak. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI bersama dengan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI itu sempat menggugat Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan Tinggi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini gugatan pra-peradilan juga ya, terkait dengan dugaan Firly Bahuri memeras Syahrul Yassin Limpo. Mengapa kok belum juga disidangkan? Pada waktu itu gugatannya diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2024. Materi gugatannya adalah klarifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan, itu ya, karena mereka menduga ini kasus dari Firly ini sudah dihentikan penyidikannya, tapi Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasusnya itu terus berlanjut, cuman kok lama banget gitu ya. Ini kan pasti ada apa-apanya. Tuntutan dari kedua lembaga swadaya masyarakat tadi itu nggak muluk-muluk kok mereka menuntut agar kasus Firly segera naik ke penuntutan. Tetapi gugatan MAKI dan LP3HI itu dinyatakan tidak diterima. Ini bukan ditolak ya, dan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Polda Metro Jaya memang menyatakan bahwa kasusnya terus berjalan. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto itu berjanji bahwa dia akan menuntaskan kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri itu. Insya Allah semuanya termasuk Pak Firly nanti segera kita selesaikan. Utang saya itu kata dia ketika berbicara pada wartawan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Jadi sebelum digugat di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Kendati dia menyatakan utang, namun pada rilis akhir tahun itu ketika ditagih lagi janji sebelumnya, Kapolda Metro Jaya itu malah berjanji lagi, dia hakul yakin perkara itu bisa dia selesaikan dalam waktu 1-2 bulan yang akan datang. Itu maksudnya tentu saja sekarang ini ya, bulan Februari ini, kalau 2 bulan ya, kalau 1 bulan ya Januari. Mudah-mudahan ya kita berusaha 1-2 bulan lagi selesai, kata Karyoto itu dalam forum rilis akhir tahun kinerja Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya tanggal 31 Desember 2024. Nah sekarang 2 bulan sudah berlalu, ternyata kasus pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo kok belum juga bergerak sama sekali.
boro-boro disidangkan, ditahan juga tidak Firly itu ya. Makanya ya sekarang ini banyak yang menuntut kembali Kapolda Metro Jaya. Kapan ini janjinya dipenuhi gitu ya. Tiba-tiba saja kemarin tanggal 19 itu ya Firly kok membatalkan gugatan pra peradilannya gitu ya. Dan itu yang buat orang curiga. Tapi penyidik Polda Metro Jaya malah hari ini menyatakan akan menggelar kembali 2 kasus yang melibatkan Firly dan menentukan siapa yang akan jadi tersangkanya. Kalau subjeknya Firly ya kita bisa menduga-duga bahwa Firly ya yang menjadi tersangka baru. Mudah-mudahan itu bukan hanya drama dan publik dibiarkan menunggu dan kemudian lupa karena banyak kasus-kasus besar lainnya, termasuk kasus korupsi kan gede sekali ya. Tapi jangan dianggap remeh kasus Firly ini, meskipun dia hanya kasus pemerasan, tapi kan ini melibatkan seorang petinggi penegak hukum, petinggi dari KPK, dan selama ini orang banyak mencurigai bahwa KPK itu sudah menjadi alat kekuasaan dari rezim. Jadi ya kita tunggu saja ini kapan kasus ini akan digelar dan apakah kemudian Firly betul kembali menjadi tersangka dalam kedua kasus. Kalau sudah ada 3 kasus dan kemudian nggak juga dilimpahkan juga ke pengadilan, limpahkan kejaksaan dulu dan jaksa melimpahkan ke pengadilan, ya pasti itu ada apa-apanya. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.